Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton, dan jangan lupa untuk kalau dikira perlu gitu silakan subscribe dan like juga boleh, tapi jangan sebarkan kata-kata yang tidak baik ya dalam komentar, nanti bisa berakibat tidak baik ke orang lain menanggapinya gitu. Jadi mengundang orang lain juga untuk menanggapi tidak baik. Jadi kita sebarkan saja kata-kata baik yang kira-kira tidak buat orang lain itu terpancing berkata tidak baik juga. Pertama, seperti yang saya bicara di video sebelumnya bahwa saya akan membuat video yang sebenarnya acak, artinya tidak berurutan, dan itu dilakukan untuk membuat kata kunci yang bervariasi sehingga tidak terlalu monoton dan bisa lebih punya variasi, tapi ya mungkin jedanya tidak antara video satu dan video berikutnya mungkin nggak terlalu jauh juga, sehingga tidak putus dalam berpikirnya, tapi juga nanti tetap kita harus melihat video-video sebelumnya apakah memang nyambung dengan video yang saya bahas berikutnya gitu. Jadi mohon nanti agar dipahami bahwa video yang saya buat itu punya sambungan-sambungan di video lain, karena kalau tidak seperti itu, ilmu itu sebenarnya punya daya sambung. Semua ilmu sebenarnya punya sambungannya, hanya saja kita karena pemikiran kita yang luas dan juga terbatas, tidak luas dan juga terbatas, sehingga ilmu tidak bisa kita satukan seperti ini, sehingga seperti ini ya mungkin ya ini cuma perumpamaan, tapi juga pada dasarnya ilmu juga satu awalnya, tapi karena berpendalaman sehingga ilmu itu menjadi harus ada pengkhususan atau pemfokusan, sehingga seolah-olah ilmu itu terpisah, padahal sebenarnya semua ilmu itu berkaitan satu sama lain, karena asal muasal ilmu itu sendiri berasal dari Tuhan ya, kembali ke Tuhan, dan yang punya arti kita harus memahami Tuhan itu sendiri. Dan untuk bahasan sedekah, ketika kita melakukan kebaikan terus kemudian ibadah sudah banyak, terus ada kita sudah sedekah, sudah pokoknya semua ibadah yang kita lakukan, zikir dan sebagainya, sholat semua kita laksanakan kewajiban dan sunnah, tapi masih ada musibah, itu sebenarnya bagi kita itu soalnya apa salah saya gitu, misalnya seperti ya, misalnya kita suka berkata apa salah saya kok saya dapat musibah seperti itu gitu. Sebenarnya kalau kita kembali ke ajaran bahwa sebenarnya orang-orang soleh selalu mendapatkan, orang-orang terbaik selalu mendapatkan ujian-ujian ya, ujian-ujian yang itu meningkatkan derajat ya, meningkatkan derajat, misalnya seperti para nabi dan seperti para wali, dan juga orang-orang soleh yang ingin Allah tingkatkan lagi derajat-derajatnya, orang Islam. Dan kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan tapi masih ada musibah, kita harus tolak ukurnya itu lihat apakah ketenangan kita itu bertambah atau tidak. Nah, ketenangan itu sebenarnya, misalnya biasanya kita marah dengan sebuah peristiwa itu, atau kita gelisah atau kita takut, kemudian setelah ada peristiwa itu ternyata kita merasa lebih tidak terlalu terganggu lah gitu, maka itu menjadi tolak ukur kenaikan derajat. Nah itu
Itu artinya ibadah kita berfungsi, yang kita lakukan itu sudah berfungsi untuk kenaikan derajat. Nah, Tuhan ingin menaikkan derajat kita, lalu diberikan musibah atau ujian, dan itu mengakibatkan nilai-nilai di hati kita itu ketenangan bertambah dan terlihat santai ketika menghadapi masalah dan tidak ada rasa takut atau gelisah. Nah, ketika itu mulai berkurang, itu artinya derajat kita di hadapan Tuhan itu meningkat. Oke, ketika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, kemudian tiba-tiba kita menerima sebuah musibah, maka kita harus menahan diri untuk melihat apakah ketenangan kita menghadapi masalah itu lebih baik dari sebelumnya atau tidak. Kalau itu berarti kita merasa lebih tenang, lebih bisa berkurang rasa takut, rasa khawatir, maka itu menjadi tolak ukur bahwa ibadah kita telah sedang meningkatkan derajat kita di hadapan Tuhan. Oke. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga iman kita semakin kuat.